hari ini kami melakukan report mengenai instrumen investment playbook. Kita melihat bahwa positif outlook tetap terlihat di tahun politik 2024. Jadi bisa langsung ke first slide. Ini beberapa topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini seperti sales volume di bulan Oktober, kemudian outlook 2024 juga kinerja di 9 bulan 2023. Untuk kinerja sales volume di bulan Oktober 2023, secara overall kita lihat double growth ya, baik untuk industri maupun emiten yang kita cover. Untuk industri sendiri, sales volume mencapai 6,3 juta ton. Ini secara year on year tumbuh 18%, secara month on month tumbuh 3%. Untuk semen Indonesia sekitar 3,8 juta ton, year on year tumbuh 20%, month on month tumbuh sekitar 5%. Untuk semen di 1,6 juta ton, year on year tumbuh sekitar 16%, tapi month on month-nya turun sekitar 4%. Jadi kalau kita lihat memang year on year growth-nya ini ditopang tahun lalu low base effect ya, karena kan tahun lalu itu ada kenaikan harga BBM subsidi, sehingga saat harga BBM subsidi permintaan semen di tahun lalu itu ada reaksi, sehingga year on year basis kelihatan double digit growth. Secara kumulatif untuk increase sendiri di 10 bulan ini 1,6 juta ton, ini sudah tumbuh 1,4%. Jadi selama satu bulan Januari sampai September 23 ini kan kemarin year on year selalu negatif. Jadi untuk mulai bulan Oktober ini secara industri 2023 compare ke 2022 ini sudah positif 1,4%. Sama Indonesia sales volume di 10 bulan 33 juta ton, tumbuh 7,6%. Untuk investment sendiri tumbuh 4% ke 14 juta ton. Run rate kita lihat ini masih inline estimates kita, sehingga tidak ada perubahan untuk target sales volume untuk industri, semen Indonesia maupun untuk investment. Lalu untuk market share sendiri untuk semen Indonesia, baik month on month maupun year on ada peningkatan di bulan 10 ini di 22,5%. Untuk investment ada penurunan baik month maupun year on year. Kita lihat ada perubahan split SMBR dan investment ini karena proyek-proyek konstruksi di mana ini fit untuk SMGR. Secara 10 bulan, baik SMGR maupun Indosem kita lihat market share sama-sama naik. Untuk SMGR naik 0,7 percentage point ke 51,8%. Untuk Indosemen naik 1 percentage point ke 27,4%. Untuk Indo sendiri, kenaikan market share ditopang oleh perjanjian leasing dengan semen Bosowa. Untuk back and bulk split, kita lihat juga baik and bulk sama-sama mencatatkan pertumbuhan positif baik on month maupun year on year, menyaksikan demand yang kuat baik dari segmen retail maupun dari segmen korporasi. Secara kumulatif, demikian back masih negatif sekitar minus 2% di 36,8 juta ton, tapi bulknya tumbuh double digit di 10,5% ke 14,7 karena proyek-proyek konstruksi. Slide ini detail mengenai MGR. Kalau kita lihat volume SMGR ini untuk kita jadi domestik, facilities dan utilities. Untuk domestik tumbuh baik on month maupun year on year. Secara kumulatif juga tumbuh 2,7%, seiring dengan peningkatan proyek infrastruktur. Untuk ekspor, karena memang harga kol yang rendah, SMGR ini sudah meningkatkan produksi untuk ekspor. Baik on month, year on year, maupun secara kumulatif, bahkan kumulatif aja tumbuh sekitar 60% year on year ya, ke 5 juta ton ya. Jadi memang secara garis besar, harga kol rendah, potensi untuk ekspor tuh lebih besar guna untuk menunjang tingkat utilisasi pabrik. Jadi tadi seperti saya mention, share juga naik karena proyek konstruksi. Next slide. Ini untuk di Indosemen. Jadi untuk Indosemen sendiri, kinerja bulan 10 di bulan Oktober ini banyak ditopang oleh apa ya, month on month maupun year, konsumen di Jawa itu tumbuh positif. Kalau untuk Indosemen sendiri di offset Jawanya minus month on di 10,6%. 10,6% month on month. Kita lihat ini karena kompetisi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kompetisi di Sumatera Kalimantan karena proyek konstruksi di mana untuk Sumatera, proyek jalan tol ke Sumatera, dan di Kalimantan untuk proyek IKN. Next slide. Nah ini outlook, kita lihat outlook dari sisi harga maupun volume. Kita lihat
di 2020 tahun politik ini berbeda dibandingkan tahun politik sebelumnya. Beberapa hal yang kita catat menjadi hal beda antara lain demand untuk proyek IKN dan juga adanya konsolidasi industri. Jadi kalau kita tahun lalu itu SMGR ada transaksi dengan SMBR, tahun lalu Indosemen ada transaksi dengan Semen Bosa, kemarin Indosemen baru melakukan transaksi dengan Semen Grobogan. Jadi kita lihat corporate action seperti ini melakukan konsolidasi untuk sektor semen untuk menopang ISP karena persaingan menjadi lebih rendah. Nah, kita lihat di sini ISP masih meningkat untuk Indosemen maupun tapi untuk SMBR ada konflik karena kontraksi ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang lebih tinggi. Jadi memang harga jual untuk ekspor lebih rendah daripada harga jual dibandingkan dengan domestik. Kita lihat sih growth akan sekitar 1-3% untuk SP baik untuk SR maupun Indosemen. Lalu juga pertumbuhan harga jual ditopang oleh distribusi yang rendah dari packaging brand, juga harga antara packaging brand dengan main brandnya akan lebih rendah, sehingga menopang secara keseluruhan blended ASP. Next slide. Dari situ, seperti tadi saya mention, tahun politik tahun ini berbeda dengan tahun politik sebelumnya karena ada proyek lain dan juga penyelesaian proyek PSN ya, baik di Sumatera terutama. Jadi kita lihat itu untuk proyek infrastruktur, kemudian dari properti, kemarin seperti kita tahu ada itu untuk properti PNDTP, hingga kita lihat ini akan menopang permintaan dari sektor properti. Next slide. Ini untuk result bulan untuk SMBR. Secara overall resultnya inline ya, baik dengan estimasi kita maupun estimasi market. Kita lihat untuk dari SMBR revenue di Q sekitar 10,7 triliun, naik 7% year on year, Q sekitar 10%. Kita lihat karena memang oleh volume, untuk volume sendiri tumbuh year on year 16,7%. ASP-nya turun di 12%, seperti tadi saya mention bahwa karena disebabkan oleh volume ekspor tinggi. Untuk EBITDA juga masih positif, baik year on year maupun Q on Q, net profit juga positif. Next slide. Ini untuk Indosemen, kinerja agak sedikit berbeda untuk di bottom line. Untuk di revenue memang positif, year on year maupun Q on Q. Kita lihat dari volume dari leasing aset di Bosowa. Untuk net profit ada penurunan di sekitar 13% year on year. Ini memang karena disebabkan oleh tingkat biaya yang lebih tinggi ya, terutama biaya manufacturing overhead di buah facilities. Next slide. Ini untuk rekomendasi, kita masih maintain rating overweight di sektor semen karena seperti kita tadi mention bahwa OTP positif di tahun 2024, baik dari sisi volume maupun dari sisi harga. Kita masih maintain target valuasi kita pakai EV/EBITDA multiple valuation untuk target multiple di minus 0,59 DCSR kata 5 tahunnya. Untuk Indosemen itu ada di 12,825, itu di 10,9 kali EV/EBITDA, sedangkan di SMBR di 805. Kita punya topik masih sama di Indosemen. Kita lihat Grobogan acquisition ini akan berdampak positif untuk Indosemen di tahun 2024. Untuk resiko, kita lihat beberapa resiko antara lain permintaan semen yang lebih rendah daripada ekspektasi, kemudian juga kemungkinan price war dan juga adanya kenaikan di depo. Next slide. Demikian presentasi untuk elemen, semoga dapat membantu sahabat Mirai Aset. Terima kasih dan kembali ke Belinda.